Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tulik Yonatan, NIM 2001-1100. Sini saya akan menjelaskan tentang min. Pengertian min atau data merupakan suatu ukuran pemusatan data. Min suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran min data tersebut. Min tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Berdasarkan definisi dari min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dalam min dapat dua, yaitu min data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, min data tunggal. Untuk menghitung min data tunggal digunakan rumus sebagai berikut. Sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, X sama dengan min atau data, dan N sama dengan banyaknya data, dan XI sama dengan nilai data. Kita masuk ke contoh. Nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 11 bahasa adalah sebagai berikut: 7864, 1059738, 6589 dan 7. Dari data di atas kita dapat mencari teratannya. Kita hanya menjumlahkan semua nilai pada ulangan matematika 15 siswa kelas 11 bahasa, kemudian dibagi dengan N, yaitu 15. Kita mendapatkan hasil 6,8. Jadi rata dari ulangan 15 siswa yaitu 6,8. Kemudian masuk ke min data berkelompok. Rata hitung dari data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menghitung nilai data dari data yang sudah dikelompokkan. Sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, FI sama dengan frekuensi data KI, X sama dengan nilai data sampel. Nah, masuk ke contoh. Tabel berikut adalah nilai ujian statistik 80 mahasiswa yang sudah disusun. Dan untuk selang atau kelas tertentu sudah ditentukan, itu banyak kelas sama dengan 7 dan panjang kelas sama dengan 10. Nah, pada kelas pertama nilai ujian antara 31 sampai 40, frekuensi itu banyaknya yang muncul, data yang muncul yaitu 2. Kemudian pada kelas kedua nilai ujian 41 sampai 50 dapat 3 dan seterusnya. Jadi jumlah total 80. Jadi data di atas pada kelas pertama nilai ujian antara 31 sampai 40 dengan frekuensi 2 memiliki rata-rata 35,5 dan frekuensi dikali dengan rata-rata dapatkan hasil 71,0. Kemudian untuk seterusnya itu. Kenalkan, nama saya Komang Iwan Budayana, NIM 2001-1115. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yonatan, yaitu tentang median. Median adalah median atau nilai tengah, ME. Median nilai yang terletak di tengah dari data yang telah diturunkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Jika banyak data ganjil, maka ME adalah data yang terletak tepat yang di tengah diturunkan. Jika banyak data genap, maka ME adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah diturunkan. Median dari N. Pengukuran atau pengamatan X1, X2 sampai seterusnya adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diturunkan. Apabila banyaknya pengamatan N ganjil, median terletak tepat di tengah gugus data, sedangkan bila N genap, median diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu data-data dari dua data yang
berbeda di tengah gugus data. Dengan demikian, median membagi himpunan pengamatan menjadi dua bagian yang sama besar. 50% dari pengamatan terletak di bawah median dan 50% lagi terletak di atas median. Median data tunggal. Median data tunggal. Untuk menentukan median dari data tunggal, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak atau posisi median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Posisi median sama dengan N tambah 1 per 2, di mana N sama dengan banyaknya data pengamatan. Median apabila N ganjil. Contoh, hitunglah median dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini: 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Jawabannya, data 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Setelah diturunkan jadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data N sama dengan 11. Posisi ME 1 per 2 dalam kurung 11 tambah 1 sama dengan 6. Jadi median sama dengan 7. Data yang terletak pada urutan ke-6. Nilai ujian dengan urutan rata-rata 1. Nilai ujian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Urutan rata-rata ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Baik, perkenalkan nama saya Deli Wurandana. Di sini saya akan menjelaskan tentang median apabila N ganjil. Contoh soal. Itulah median dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini: 8, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10. Jawaban yang pertama data 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Setelah diurutkan menjadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Bayangnya data N sama dengan 11. Posisi MI sama dengan setengah kali 11 tambah 1 sama dengan 6. Jadi median sama dengan 7. Data yang terletak pada urutan ke-6. Yang kedua, median apabila N genap. Contoh soal. Itulah median dari nilai-nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini: 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 9. Jawaban yang pertama data 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9. Setelah diurutkan menjadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data N sama dengan 10. Posisi ME sama dengan setengah kali 10 tambah 1 sama dengan 5,5. Data tengahnya 6 dan 7. Jadi median sama dengan setengah kali 6 tambah 7 sama dengan 6,5. Rata-rata yang dari dua data yang terletak pada urutan ke-5 dan ke-6. Kemudian ada median data berkelompok. Pada data tunggal, data diurutkan berdasarkan nilai datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Data berkelompok merupakan data yang bertujuan kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini dijelaskan ME sama dengan median
kemudian XI itu batas bawah median, kemudian N itu adalah jumlah data, kemudian FKG itu frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, terus F itu frekuensi data pada kelas median, yang terakhir P itu panjang interval kelas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Dia dilambangkan dengan MO. Modus untuk data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Contoh modus data tunggal: tentukan modus dari data 76583794810 dan 8. Jawaban data diurutkan 3444 555 777 888 910. Nilai 7 muncul paling banyak, yaitu 4 kali. Jadi modus adalah 7. Modus untuk data bergolong MO modus tepi bawah kelas modus, panjang kelas, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, kelas sesudahnya. Contoh